Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya jazratu wahidah fa idzahum bisahirah. Itu untuk ayat-ayatnya. Wan nazi'ati, dan yang mencabut nyawa gorko dengan keras. Wan nasitoti, dan yang mencabut nyawa nasto dengan lemah lembut. Wasabihati, dan yang turun sabha dengan segera. Fasabiqati, dan yang menjemput sabqa dengan segera. Fal mudabbirati, dan yang mengurus amra urusan. Yauma, hari tarjufur rajifah. Tarjufur rajifah, hari yang digoncangkan, yang sekeras-kerasnya. Tatba'uha, diikuti tiupan yang pertama, ar-radifah, dengan tiupan yang kedua. Kulubun, hati-hati, yauma idzin, pada hari itu, wajifah, bergetar. Absaruha, penglihatan atau pandangannya, khasi'ah, yang tunduk. Yaquluna, mereka akan berkata, a inna, apakah kami, lamarduduna, akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan yang pertama. Aidza kunna, bukankah kami idzaman, sudah jadi tulang-tulang, nakhirah, yang hancur. Qalu, mereka berkata, tilka, itulah, idza qarratun,
apabila dikembalikan khosirah yang rugi. Fa innama sesungguhnya ia jazratu wahidah satu kali tiupan. Fa idza hum ternyata mereka bisakhirah ada di muka bumi. Itu untuk terjemah dari ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan sebutan An-Nazi'at. Kenapa disebut An-Nazi'at? Para mufassir menyebutkan bahwa An-Nazi'at ini, kalau menurut Ibnu Abbas itu anfusul kuffar, ruh-ruh orang kafir. Jadi An-Nazi'at itu anfusul kuffar. Jadi ruh orang kafir, tunza'u yang dicabut gitu kan. Jadi ruh-ruh orang kafir yang dicabut. Makanya diterjemahkan An-Nazi'at itu adalah para malaikat yang mencabut nyawa gorkon dengan keras gitu kan. Itu. Nah, kalau Al-Mujahid menerjemahkan An-Nazi'at itu adalah itu kondisi al-mautu. Jadi kondisi meninggal. Kemudian kalau Atha bin Abi Rabah menerjemahkan An-Nazi'at wan Nasitat itu adalah tentang sumpah orang-orang yang terbunuh, baik orang yang terbunuh dalam kondisi kufar atau kondisi mukmin. Itulah kalau menurut para mufassir terjemah dari kalimat An-Nazi'ati Gorqa. Nah, ternyata kalau As-Sudi beliau menerjemahkan bahwa wan nazi'ati gorqa ini yakni hina tanza'u arwaha bani adam faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'usrin patugriku fi naz'iha wa man ta'khudhu ruhahu bisuhulatin wa ka'annama halathu min nisyatin. Jadi ini adalah tentang dicabutnya ruh-ruh Bani Adam. Bagaimana dicabutnya Bani atau ruh-ruh Bani Adam ini? Ada yang dicabut itu dengan susah. Jadi ada ruh Bani Adam itu dicabut dengan sulit, dengan susah. Sehingga ini perlu dicabut dengan keras gitu kan. Itu dicabut dengan keras. Maka disinilah yang dimaksud wan nazi'ati gorqa. Ada juga yang dicabut ruh Bani Adam itu bisuhulah dengan mudah, dengan enteng, seolah-olah mencabut satu benang dari kumpulan tepung gitu kan. Nah itulah, jadi ruh Bani Adam itu nanti ada dua ketika dicabut nyawa teh, aya anu gorqo, ada anu nasto, ada yang keras, ada yang lemah lembut gitu kan. Jadi inilah proses ruh Bani Adam ketika dicabut oleh malaikat. Makanya para ulama menerjemahkan
bahwa dua, wan naziati gharqa dicabutnya ruh-ruh orang kafir, wan nasitati nasta dicabutnya ruh-ruh orang-orang mukmin. Makanya Pak, kalau Allah mengungkapkan dengan ungkapan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan sakitnya mati. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan sakitnya mati. Jadi ulah dikira mati teh genah gitu kan. Jangan dikira meninggal itu senang. Itu semuanya dha'iqah. Hanya mungkin bedanya kalau orang-orang yang soleh maka Allah mudahkan, Allah hilangkan. Tapi untuk orang yang tidak soleh maka tetap dalam kondisi za'iqah gitu. Makanya di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa orang yang meninggal itu mereka itu dua yang dialami, sakit, takut, gitu kan. Jadi sakit dan takut ini terjadi satu. Kemudian dia itu merasa istilahnya sedih, merasakan sakit, kemudian takut. Takutnya apa? Takut ini akan menempati tempat yang seperti apa. Kemudian sedih itu akan meninggalkan dunia, akan meninggalkan keluarga itu. Makanya inilah hal yang tidak lepas dari orang yang meninggal, jadi takut, sedih. Tapi pas begitu takut dan sedih bagi orang yang soleh, langsung Allah perlihatkan tempat yang indah, maka hilanglah takut dan sedih itu, gitu kan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hudaya, paman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan takut dan tidak akan sedih, gitu kan. Jadi kuncinya itu, kalau nanti meninggal supaya tidak takut dan tidak sedih, maka kata Nabi, ikutilah petunjuk-petunjuk Allah. Paman tabi'a hudaya, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kemudian setelah Allah menerangkan malaikat mencabut ruh orang-orang kafir, wan naziati gharqa, dan mencabut ruh orang-orang yang baik, itu wan nasitati nasta wassabihati sabha. Menurut Ibnu Mas'ud bahwa wassabihati sabha itu malaikat turun dengan segera. Kemudian fasabiqati sabqa, maka mendahului dengan cepat, gitu kan. Jadi bahwa para malaikat ini Allah sebutkan adalah fasabiqati sabqa, artinya ini berlomba. Itu kan musabaqah, itu kan berlomba, saling mendahului, gitu kan, dengan segera. Kata Al Hasan, beliau menerjemahkan sabaqat ilal iman wat tasdik. Maka para malaikat itu mereka saling mendahului untuk membenarkan. Kemudian menurut tafsir yang lain, diantaranya kata Al-Atha, bahwa para malaikat saling mendahului itu lebih dari kecepatan al-khail fi sabilillah, larinya kuda di dalam sabilillah. Jadi ketika para malaikat
ada yang mencabut nyawa orang kafir, orang mukmin, maka ternyata para malaikat juga itu turun dan mereka berlomba-lomba untuk iman dan tasdik. Itulah para malaikat. Makanya kalau di dalam surat At-Tahrim dikatakan malaikat ini adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa para malaikat itu tidak ada yang menolak la ya'sunallaha ma amarahum, apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Itulah sifat para malaikat. Jadi sebalik dari sifat syaitan. Kalau setan itu justru ya'suna, mereka selalu menolak, membangkang apa yang Allah perintahkan, dan wala yaf'aluna ma yumarun, tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Itulah syaitan. Tapi kalau malaikat justru la ya'sunallah ma amarum wa yaf'aluna ma yumarun. Tapi bagaimana kalau manusia? Nah, manusia itu ada dua tipe. Ada yang manusia sifatnya la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yumarun. Ada yang ya'sunallah wa la yaf'aluna ma yumarun. Gitu kan. Jadi manusia itu nanti ada dua. Tapi kalau malaikat satu, setan pun satu, gitu kan. Kemudian pal mudabbirati amro. Malaikat ini adalah mengikuti yudabbirul, pal mudabbirati amro, maksudnya tudabbirul amro minas sami wal ar. Artinya mengatur urusan-urusan minas sami wal ar, yakni yaitu ya'muru rabbaha azza wa jalla, yaitu melakukan perintah-perintah Allah azza wa jalla, walam yakhtalifu, mereka tidak menyalahi. Bahkan pal mudabbirati amro itu bahwa yang dimaksud annaha al malaikatu, itu adalah para malaikat, wala asbata wala naffa, bahwa mereka itu para malaikat itu tidak subut dan tidak nafi. Maksudnya bahwa para malaikat itu ya selalu apa yang lakukan, apa yang Allah perintahkan. Jadi disinilah surat An-Nazi'at, dari mulai wan nazi'ati ghurqa sampai pal mudabbirati amra, ini adalah yang dilakukan oleh para malaikat. Itu jadi menerangkan tentang ini para malaikat. Makanya ini salah satu yang wajib diimani adalah iman terhadap adanya para malaikat. Dan ini menerangkan tentang bagaimana para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dan mencabut nyawa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, kemudian masih juga ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah, selain ditugaskan mencabut nyawa, mengatur urusan, sampai ada yang mengatur tentang turunnya hujan, sampai diperintahkan untuk mengatur kehidupan dunia ini, gitu kan. Itu semuanya Allah tugaskan kepada para malaikat. Kemudian tugas yang berikutnya itu adalah nanti ditiupnya, kalau orang Sunda sebutkan sangkakala, itu kan. Bahasa Indonesianya apa itu? Trompet itu. Ditiupnya. Nah, bagaimana kalau nanti malaikat sudah melakukan itu? Maka disinilah yaumatar jupur rojifah
tatba'uhar radifah. Menurut Ibnu Abbas bahwa yauma tarjupur rajifah tatba'uhar radifah huma annabkhatanil ula wassani. Nanti digoncanglah bumi dengan tiupan yang pertama, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Itulah yang dimaksud yauma tarjupur rajifah tatba'uhar radifah. Dalam lafaz yang lain bahwa tiupan yang pertama itu adalah tarjupul ardu wal jibal, artinya hancur. Goncanglah bumi sehingga hancurlah antara bumi dan gunung-gunung. Kemudian tiupan yang kedua, setelah hancur maka Allah membangkitkan orang-orang yang di alam kubur. Nah, tiupan yang pertama di dalam lafaz ayat yang lain Allah menyebutkan dengan ungkapan wa hummilatil ardu wal jibalu padukkata dakatan wahidah. Tiupan yang pertama hancur, maka tiupan yang kedua, apa yang terkandung dalam bumi maka itulah dilahirkan. Nah, di dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah menyebutkan ja'atir rajifah, datanglah kegoncangan bumi ini sampai hancur, tatba'uhar radifah, maka diikuti dengan tiupan yang kedua, ja'al mautu bima fihi, maka datanglah orang-orang yang mati di, atau istilahnya apa yang ada di dalamnya, maksudnya dari alam kubur gitu kan. Jadi ini proses hancurnya dunia dan proses dibangkitkannya manusia. Tiupan yang pertama hancur, tiupan yang kedua itu dibangkitkan kembali. Kalau dalam ayat yang lain itu dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan bumi hancur, kemudian ditiup yang kedua, datanglah, muncullah orang-orang yang dari apa istilahnya, dari dalam bumi, maksudnya dari alam kubur. Yang kemudian faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita in ja'altu sholati kulliha alaik, qala idzan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Bagaimana menurutmu jika aku sholat semuanya dilakukan? Nah, maka kata Nabi, idzan kalau demikian yakfikallah ma ahammaka, apakah Allah menganggap cukup dengan apa yang kamu prioritaskanmu di dunia kawahiratika, tentang dunia dan akhiratmu. Jadi artinya tidak cukup orang hanya melakukan semata-mata sholat saja, tapi harus berpikir tentang memprioritaskan bagaimana kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat gitu kan. Jadi disinilah tidak cukup dengan salah satu, tapi harus secara kafah. Bahkan di dalam lafaz yang lain Nabi menyerunya begini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udzukurullaha, ingatlah kalian kepada Allah, ja'at rajifatu tatba'uhar radifah, akan datang yaitu ar-rajifah, kegoncangan bumi, kiamah, yang kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua yaitu ja'al mautu bima fihi, datanglah, muncullah orang-orang yang mati dari dasar bumi ini. Jadi ditiup, dihancurkan, tiupan yang kedua baru datang lagi. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat, yaitu ungkapan yauma tarjupur rajifah
tatba'uhar radifah. Kemudian bagaimana orang ketika terjadi seperti itu? Nah, ini bagaimana? Allah setelah menerangkan malaikat wan naziati ghorqa wan nasitati nasto sampai yauma tarjufur rajifatat bauhar radifa, ini bagaimana? Maka manusia ulubun yauma idzi wajibah, hati-hati manusia semuanya wajibah, maksudnya khaifah, gemetar, takut. Bahkan absaruha khasi'ah, pandangannya menunduk. Itulah nanti kondisi manusia ketika mengalami kejadian-kejadian tadi, yaitu qulubun yauma idzi wajifah absaruha khasi'ah. Hati-hatinya gemetar, kemudian pandangannya atau penglihatannya ini menunduk. Itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan pada waktu itu. Itulah kejadian yang dialami oleh manusia pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu maka pantas kalau dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, ingatlah atas kejadian-kejadian tersebut. Supaya apa? Supaya muncul semangat untuk melakukan perintah-perintah Allah. Nah, ketika orang dalam keadaan khosi'ah, kemudian hatinya wajibah, gitu kan? Maka di sini orang-orang akan berkata, a inna lamardudu na fil hafiroh, apakah kita akan dikembalikan ke bumi ini? Tuhnya. Nah, jadi apakah kita ini akan dikembalikan fil hafiroh, ke bumi? Kenapa? Karena mereka itu masih mengingkari tempat kembali yang sebenarnya, yaitu yaumul akhir. Nah, bahkan di dalam tafsir yang dimaksud dengan ini adalah yakni musyriki Quraisy. Itu yang dimaksud adalah nanti musyrik-musyrik Quraisy atau musyrik-musyrik yang lainnya, karena mereka mengingkari al-ma'ad, tempat kembali, kemudian yastab'iduna wuqu'al ba'si, mereka meminta dijauhkan untuk terjadi hari pembangkitan, yaitu dari kematian yang disimpan di alam kubur, sehingga mereka mengatakannya begitu, a inna lamardudu nafil hafiroh. Jadi apakah kita akan dikembalikan kepada dunia ini? Jadi hal anu mustahil kan? Ketika mereka berkumpul di sebuah tempat, para ulama menerjemahkan adalah yaitu alam mahsyar, alam berkumpulnya manusia, yang kemudian di situ mereka mengira akan dikembalikan lagi ke alam dunia. Padahal itu mustahil, tidak ada dunia lagi, yang ada adalah akhirat. Yang kemudian mereka nanti dikumpulkan di alam mahsyar untuk siap menghadapi pengadilan-pengadilan yang Allah sudah siapkan. Nah, kemudian nanti diterangkan dalam hadis bahwa pengadilan ini ada, pertama ada pengadilan yang dia tidak dihisab, ada pengadilan yang di situ ada proses, ada juga pengadilan yang dia itu langsung itu dieksekusi masuk neraka. Jadi nanti ada pengadilan disebutnya diwan, ada pengadilan, nah ternyata ini ada orang yang tidak proses langsung ke surga. Itulah, ada juga yang melakukan proses, itu proses. Jadi ini biasanya orang-orang yang di dunianya amal baik dan amal jelek. Ada juga orang yang langsung neraka, itu kan? Ini tidak proses, itu kan? Yang di situ termasuk orang-orang yang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya.
orang kafir, orang musyrik. Jadi itu diantara gambaran pengadilan-pengadilan yang Allah siapkan. Nah selanjutnya mereka ketika apakah kita akan dikembalikan kepada dunia ini? Aidza kunna idzaman nakhiroh, padahal kita ini sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, gitu kan? Bahkan ini diantaranya yang ungkapan para ulama semacam Ibnu Abbas itu, mereka kenapa kita ada lagi? Padahal kita itu sudah jadi tulang belulang, jadi apalnya, gitu kan? Orang itu sudah jadi tulang belulang, kemudian Allah wujudkan, kemudian mereka apakah kita akan kembali ke dunia? Itu padahal mustahil, karena tinggal menghadapi sebuah proses. Nah kemudian setelah mereka tahu tidak akan kembali ke dunia dan mereka diwujudkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang baru, maka mereka mengatakan qalu tilka idzan karratun khasirah. Itulah, kata mereka, itulah idzan, dengan demikian karratun khasirah, akan dikembalikan kepada hal yang sangat rugi. Bahkan ada dialog antara Muhammad bin Ka'ab dengan perkataan orang Quraisy tentang menerjemahkan ayat ini, la in ahyanallahu ba'da an namuta lanahsyaronna. Jadi seandainya Allah hidupkan manusia setelah mati, ini pasti semuanya akan rugi. Makanya disinilah orang-orang setelah tahu dia kumpul di alam mahsyar tidak akan kembali lagi ke dunia, maka di situ dia akan mengatakan idzan karratun khasirah. Dengan demikian akan kembali ke tempat yang sangat rugi. Makanya manusia secara umum itu ada dalam kerugian. Bahkan perkataan Muhammad bin Ka'ab, manusia setelah mati kemudian Allah hidupkan, itu pasti lanah syaronna, pasti ada dalam sebuah kerugian. Makanya secara umum Allah ingatkan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi secara umum manusia lafi khusrin. Ada yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah itu tidak akan keluar dari sebuah kerugian. Nah, kalau misalkan orang mengatakan rugi, umumnya apa Pak? Orang katakan rugi itu apa? Mungkin orang dikatakan rugi itu hanya dalam tataran usaha. Duh rugi kan begitu. Ketika misalkan dia punya modal sekian, ternyata dibelanjakan, kemudian dijual barang tersebut, jangankan nambah dari modal sebelumnya, bahkan mengurangi defisit dari modal yang sebelumnya, ini katakan rugi, gitu kan? Itu kan memang itu tidak salah dikatakan rugi, tapi ada rugi yang hakiki, itu adalah nanti di yaumul akhir. Allah mengingatkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya ada dalam kerugian. Bisa keluar dari rugi illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali dia beriman dan beramal soleh. Jadi kalau saya katakan, walaupun di dunianya dengan penglihatan kasat mata materinya melimpah, jabatannya terus maju, kosong dari amanu dan amilus saleh, itu orang-orang rugi.
Itu orang-orang rugi kalau kita menurut Al-Quran. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam rugi. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah dikatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang yanquduna ahdallah, yang mereka membuka ahdullah, artinya keluar dari syariat. Yang kedua, wa yufsiduna fil ardh, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang yang bermaksiat, orang yang melanggar aturan dan undang-undang Allah. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu min an yusalabi wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Jadi itu orang-orang yang rugi. Jadi semuanya dikatakan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihah. Makanya nanti akan disadari oleh orang-orang di alam mahsyar bahwa mereka mengatakan tilka idzan qarratun khasirah. Fa innama hiya jazratu wahidah fa idzahum bisakhirah. Fa innama huwa amrun minallah la mas nawiyah fihi wala ta'kid fa idzan nas qiyamun yanzurun wa huwa an ya'muru ta'ala israfila payan pukha fissur nafhatal ba'si fa idzal awwaluna wal akhiruna qiyamun baina yaday rabbi. Itu yang dimaksud. Ketika itu dengan tiupan satu kali, ternyata mereka ada di dalam sebuah hamparan seperti hamparan bumi. Yang dimaksud adalah ketika Allah menyuruh Israfil meniupkan dengan satu tiupan, yang pertama hancur dan yang kedua adalah dibangkitkan, dan mereka adalah qiyamun baina yaday rabbi, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah mereka akan berhadapan dengan tidak ada gaib, tidak ada yang menyertainya. Dan ini itu disebutkan jazratu wahidah, ketika Allah menghendaki untuk sebuah kehancuran, tidak sampai istilahnya prosesnya lama. Kalau Allah menghendaki sesuatu, ini tidak ada proses yang lama. Makanya di dalam ayat yang lain, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Tidak ada yang diperintahkan kepada kami kecuali wahidah, satu, kalamhil basar, seperti kejapan mata, gitu kan. Jadi lamun tema Allah menghendaki sesuatu itu kan pas begitu apa istilahnya cepatnya lebih dari sekejap mata. Makanya Pak, kalau misalkan kita melihat orang yang meninggal, pas begitu matanya muka, itu kan Allah menyuruh untuk mencabut nyawa, maka dia tidak sempat lagi untuk memejamkan mata. Kalau matanya sedang tertutup, pas dicabut nyawa ini tidak sempat untuk membuka, ini cepatnya gitu kan. Itulah kalamhil bil basar. Nah, oleh sebab itu maka disinilah ayat surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai ayat 14 ini menerangkan tentang proses dicabutnya nyawa manusia. Ada yang gorqo, ada yang nasto. Yang kedua, menerangkan tentang malaikat adalah petugas yang Allah tugaskan, tidak pernah sesuatu perintah yang ditolak, semuanya dilaksanakan. Dan yang ketiga, bahwa menerangkan dunia
hancur dengan satu tiupan, dan tiupan yang kedua adalah dibangkitkannya manusia-manusia di alam kubur, dan nanti akan merasakan semua manusia, yaitu ketakutan, gemetar, sedih, menyesal, bahkan istilahnya terjadilah yaitu penyesalan-penyesalan yang luar biasa dengan ungkapan idzan qarratun khasirah. Itu resume kesimpulan dari surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 14. Untuk materi saya kira cukup seperti biasa. Sebelum kita tutup, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Ini yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan malaikat. Karena malaikat ini kaitannya dengan kita harus meyakini mengenai rukun iman, salah satu dari rukun iman. Sehingga kita sebagai muslim untuk beriman itu tidak hanya baik saja, tentunya iman yang benar. Nah, kaitannya dengan malaikat ini, penjelasan mengenai malaikat, kita itu kan harus agak berhati-hati ya. Karena banyak juga penjelasan mengenai malaikat, kalau itu pun sesuai dengan syariat Islam, itu pasti oke kita. Dan itu tentunya akan menghasilkan iman kita, iman yang benar terhadap malaikat. Tetapi kenyataannya di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang, itu banyak yang dikisahkan, kisah-kisah secara Israiliyat. Nah, ini masalah Israiliyat ini kita ini kadang-kadang tidak bisa bedakan atau menghindar itu. Nah, oleh karena itu supaya iman kita yang benar itu sebenarnya kayak apa menurut Pak Ustadz mengenai malaikat, sehingga kaitannya dengan yang banyak kisah-kisah di kisah-kisah Israiliyat. Karena Israiliyat kalau yang benar, kalau mereka sesuai dengan Taurat, kita masih alhamdulillah gitu ya. Tapi di luar, karena kita tahu sendiri bangsa Israel ini bangsa yang paling bandel ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi? Bapak tadi mau tanya? Pak Cekap. Jadi begini, memang betul untuk mengukur iman seseorang itu jelas ukurannya, ada rukun-rukunnya. Apa Allah langsung utus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi, mal iman, apa iman? Rasul langsung jawab, iman ini antu'mina billah, iman kepada Allah. Artinya meyakini Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah yang mengurus segalanya. Makanya kalau saya terjemahkan Allah itu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itulah Allah. Kemudian Rasul menjawab, selain antu'mina billah wa malaikatihi, percaya yakin adanya malaikat, wa kutubihi, percaya yakin benarnya Al-Quran, wa rusulihi, percaya yakin benarnya Rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, wa bil ba'si, dan hari pembangkitan. Nah, yang ditanyakan bagaimana yang dimaksud iman terhadap malaikat, mungkin itu. Yang dimaksud iman kepada malaikat. Maka kalau kita lihat keterangan di dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena memang banyak dongeng-dongeng Israiliyat, sampai istilahnya kalau dalam hadis malaikat haffatil malaikah, jadi malaikat membeberkan sayapnya, oleh Israiliyat digambarkeun siga
manuk gitu kan aya jangjangan, atau siga berbentuk makhluk kemudian aya sayap. Nah itu tidak bisa digambarkan seperti itu. Makanya nama-nama malaikat juga banyak, sehingga ini dicampurkan antara malaikat yang disebutkan dalam Quran Jibril, Mikail gitu kan. Nah, tadi dikatakan ada istilah Israfil gitu kan dalam hadis. Tapi ada juga malaikat-malaikat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi diberi nama, itu juga bisa saja campur gitu kan. Nah makanya Imam Ibnu Hajar meluruskan iman terhadap malaikat. Pertama, yakin adanya malaikat tos. Yang kedua, yakin bahwa malaikat ini adalah yang makhluk yang ditugaskan oleh Allah. Yang ketiga, yakin bahwa malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya kita imani yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tidak lebih dari itu gitu kan. Jadi ulah make jeung ditambahan selebih dari yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah gitu carana. Karena kalau kita istilahnya melebih-lebihkan dari keterangan Quran dan Sunnah, itu bisa jadi keliru gitu kan, bisa jadi iltibas, bisa jadi campur aduk gitu kan antara dalam Quran jeung dongeng-dongeng Israiliyat gitu Pak gitu kan. Makanya tentang akidah ini adalah harus berdasarkan Quran Sunnah, selesai. Kalau misalkan ada menerangkan tentang malaikat, itu ada tidak dalilnya? Kalau tidak ada, ya kita tidak perlu dilanjutkan. Kalau kita berbicara tentang malaikat ada dalilnya, ya kita laksanakan saja gitu kan. Jadi pertanyaannya bagaimana iman kepada malaikat supaya benar, tidak salah. Maka iman terhadap malaikat yang benar, yakini, imani yang Allah terangkan dalam Quran dan Rasul terangkan dalam Sunnah, selesai gitu Pak. Dan jangan kita menerima dan mengikuti keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang dhaif, karena mungkin itu akan terselip dongeng-dongeng Israiliyat gitu kan. Itu kalau dalam tafsir itu banyak dongeng-dongeng Israiliyat dan dicampurkan. Makanya inilah kehati-hatian dan kewaspadaan kita, jangan kita menggunakan dengan dalil-dalil yang dhaif. Yang tidak mustahil itu ada nanti dongeng-dongeng Israiliyatnya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.